Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa belajar terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelumnya sekarang kita akan mempelajari tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan malaikat jin dan Manusia. Nah, yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur, yaitu cahaya. Yang kedua, jin diciptakan dari Api. Manusia diciptakan dari tanah. Tanah. Yang kedua, malaikat termasuk makhluk gaib. Kalau jin termasuk makhluk gaib apa enggak? Makhluk gaib juga enggak? Gaib. Manusia makhluk yang Nyata. kasat mata. Yang terlihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin ada yang patuh dan Ada yang tidak. manusia sama enggak kayak jin? Sama. Apa? Ada yang patuh dan ada yang tidak. Yang keempat, malaikat tidak makan dan Minum. Kalau jin bedanya makan Dan minum di alamnya. Ya, jin itu juga termasuk makan dan minum di alamnya. Manusia bedanya makan dan minum juga enggak? Ya. Terus yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan Lurus. Kalau jin pikirannya berubah. Ubah. Manusia pikirannya berubah-ubah juga enggak? Iya. Nah, yang keenam, malaikat itu tidak mempunyai Nafsu. Jin mempunyai nafsu enggak? Sama. Ada yang Ada yang punya, ada yang enggak. Kalau manusia mempunyai nafsu enggak? Punya. Nah, pasti manusia itu mempunyai Nafsu. Mungkin kalau nggak mempunyai nafsu nggak normal kali ya. Karena manusia itu suka kayak belanja gitu termasuk nafsu. Oh iya, nafsu. Ngerti kan? Ngerti. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, dilanjut nih. Iya, lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Iya, Bu. Ada yang tahu nggak jumlah malaikat itu berapa? 10. Iya, benar. Malaikat itu jumlahnya itu tidak terhingga. Ya, malaikat itu jumlahnya tidak terhingga. Di Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Maqmur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, dari penjelasan riwayat hadis di sana menandakan bahwa jumlah malaikat itu banyak. Namun yang wajib kita ketahui ada 10. Udah ada yang tahu belum? Nama-nama malaikat yang wajib diketahui ada 10. Siapa aja? Yang tahu Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, yang pertama kita jelasin bareng-bareng ya. Oke? Iya, Bu. Yang pertama Jibril. Malaikat Jibril tugasnya Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Selain menyampaikan wahyu, malaikat Jibril itu tugasnya meniupkan roh. Kalau misalkan ibu lagi hamil, itu roh pertama kali ditiupkan oleh malaikat Jibril. Nah, baru tahu kan kalian? Jadi selain malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril tugasnya meniupkan Roh. pada di dalam Kandungan. Terus yang kedua, malaikat Mikail tugasnya memberi Rizki.
Mikail memberi rezeki kepada kita. Selain memberi rezeki, malaikat Mikail juga yang mengatur hujan, mengatur panas, terus kayak mengatur semua yang ada di alam bumi ini, ya kan? Kalau misalkan hujan nih kapan datangnya, itu malaikat Mikail yang bertugas kayak memberikan rezeki, menyuburkan apa yang ada di bumi ini. Udah pada ngerti kan? Yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya Meniup sangkakala. Ada yang tahu sangkakala itu apa? Trompet. Sangkakala itu trompet yang ditiup pada saat hari Kiamat. Nah, pada saat malaikat Israfil meniup trompet, semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini akan musnah. Nah, jadi pas hari kiamat tuh kayak digulung gitu loh bumi itu, ngerti nggak sih? Iya. Semuanya tuh pada mati. Abis itu gitu ya. pas saat niup trompet yang pertama, malaikat Israfil tuh juga meninggal. Iya, lalu abis itu dihidupkan lagi oleh Allah untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Nah, abis meniupkan sangkakala kedua, manusia dan yang semua makhluk di bumi ini akan hidup kembali. Dan disitulah terjadilah hari kebangkitan. Udah tahu kan? Tahu. Gampang nggak? Gampang. Yang keempat, malaikat Israfil. Israfil tugasnya mencabut Nyawa. Nah, malaikat yang keempat ini tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satupun makhluk yang akan terlewat dari takdirnya, karena kita semua tuh tidak ada yang abadi di bumi ini, betul kan? Iya. Malaikat Israfil dibilang jadi malaikat yang namanya cukup dikenal di antara malaikat lain, karena setiap kita merasa sakaratul maut itu tuh kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israfil. Katanya tuh malaikat Israfil serem gitu kan ya? Iya. Tapi walau ya kita nggak ada yang tahu. Yang kelima, malaikat Munkar, tugasnya menanyakan di alam kubur. Munkar Nakir tuh tugasnya menanyakan di alam kubur, tapi bedanya malaikat Munkar itu yang menanyakan amal keburukan kita. Iya. Yang di alam kubur. Kalau Nakir itu menanyakan amal Kebaikan. Diceritakan malaikat Munkar itu datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya, kayak apa ya? Tahu nggak sih yang ada? Iya, yang itu kepala tapi gede ya? Iya, yang kayak gitu. Nah, itu malaikat Munkar diceritakan ketika seorang manusia ditanya olehnya dan tidak bisa menjawab, maka malaikat tersebut akan menghancurkan manusia itu di dalam kubur. Nah, pokoknya di situ makanya kita tuh harus banyak-banyak berbuat amal kebaikan ya. Sampai nanti. Terus malaikat Nakir tadi tugasnya untuk menanyakan di dalam kubur kebaikan. Nah, malaikat Nakir itu datang dengan wujud yang lebih enak dipandang, beda dengan malaikat Munkar tadi. Diceritakan kalau malaikat Nakir datang itu kita tuh bakal masuk surga. Kalau malaikat Munkar yang datang enak neraka ya, dia bakal masuk neraka. Diceritakan mendatangi orang-orang yang berbuat baik selama masa hidupnya. Terus yang ketujuh, malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik. Pokoknya di kanan kiri kita sebagai malaikat Raqib tugasnya mencatat Amal baik. manusia selama hidup. Misalkan nih, Yasmin nolong Kakak Rizka. Nah, itu dicatat oleh malaikat Raqib. Nih Yasmin nih udah nolong Kakak Rizka. Kalau nolongnya dalam bentuk contekan atau gimana, itu termasuk malaikat tugasnya Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia selama masa hidupnya. Kayak Caca ngambil uang orang tuanya. Iya, itu termasuk Tapi aku izin gimana dong? Ngambil dulu baru izin. itu kayaknya malaikat juga bingung ya. Nah, itu udah tahu kan tadi? Iya. Yang ke-9, malaikat Malik tugasnya menjaga Pintu neraka. Ya, malaikat Malik dan Ridwan tugasnya menjaga pintu neraka dan surga.
kayaknya apa ya, kalau misalkan kita berbuat buruk itu langsung neraka ya. Apa ya, bukannya kita suzon, kayak kita mampir dulu gitu ya ke neraka ya. Mampir dulu untuk dicuci dosa-dosa kita, baru kita ke surga. Karena iya, semua umat Islam, bukan manusia. Kalau manusia kan ada yang Kristen, ada yang kafir kan. Nah, kalau kafir itu abadi di neraka, sedangkan umat Islam, umat yang Nabi Muhammad itu kalau berbuat dosa itu dicuci dulu nih di neraka tuh, dosa-dosa kita, apa yang kita lakuin di muka bumi ini. Nah, habis itu baru ke surga. Karena yang kekal di neraka itu cuman orang-orang kafir. Neraka 10 malaikat Ridwan tugasnya menjaga Pintu surga. Nah, udah pada tahu kan? Tahu. Jadi ulangi, yang pertama malaikat Jibril tugasnya Menyampaikan wahyu. Selain menyampaikan wahyu, Menyembuhkan. di dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail tugasnya memberi Memberi rezeki. Terus mengatur yang ada di bumi. Iya. Rezeki yang ada di bumi. Malaikat yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya Menyembuhkan. Nah, yang keempat, malaikat Israel tugasnya Mencetak nyawa. Yang kelima, malaikat apa? Ayo. Munkar. Malaikat munkar tugasnya menanyakan Barang buruk. amal keburukan. Kalau malaikat nakir, Amal kebaikan. yang ditanya di alam Kubur. Yang ketujuh, malaikat rokib. Tugasnya Mencatat amal baik. Buruk. malaikat rokib itu mencatat amal baik. Baik. Atau mencatat amal baik dan amal buruk. Kalau malaikat atid, amal Buruk. Malaikat malik tugasnya menjaga Menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan tugasnya Surga. udah tahu kan? Udah. Kembali kan? Iya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Udah pada ngerti? Ulang ya. Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, sampai di situ penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ngobrol berdua aja ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.